Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan 2022. Ya, dan ini untuk zodiak Pisces ya. Aku udah buat semua zodiak dan ini zodiak terakhir. Dan ini berdasarkan transit planet yang bakal hadir di akhir April dan pertengahan April ini, yaitu Rahu, Ketu, dan Saturnus atau planet Saturnus. Oke. Jadi untuk Pisces sendiri, bagi kalian yang memiliki ascendant Pisces ya, ini mungkin bakal bisa resonate. Namun kalau enggak, bagi kalian yang hanya tahu tanggal lahir dan bulan kalian, namun kalian nggak tahu birth chart kalian atau astrologi kalian secara Hindu ya, kemungkinan besar tidak akan resonate ya. Jadi kalau kamu pengen tahu birth chart kamu, pengen langsung konseling sama aku juga, pengen personal reading, silahkan untuk klik link di bawah sini ya. Kamu bisa ngelihat ada link di bawah yang berbentuk www.delianadeye.com ya /about/ di situ kamu bisa klik ya, sama seperti kamu klik handphone kamu atau smartphone kamu. Jadi it's easy, nggak sulit ya. Di sana kamu bakal lihat price listnya. Oke, setelah itu kamu bisa in kontak sama aku. Oke. Jadi kalau tidak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan ingat, energinya bisa terbalik karena memang ya kemungkinan besar dialah yang mungkin Piscesnya ya. Oke. Jadi sini sebelum aku buka kartunya, aku bakal lihat dulu analisanya ya. Jadi untuk Rahu bakal ada di second house-nya kamu. Pisces itu ada di 8th house-nya kamu. Jadi mungkin masa ini membuat kamu nggak begitu in tune atau mengerti tentang apa yang harus kamu jalani secara energi, atau energi yang kamu gak mau begitu deal atau mau tahu tentang kesakitan dan kecewaan yang kamu jalani atau trauma yang selama ini kamu simpan ya. Kamu menahan diri untuk menutupinya. Namun ingat, Rahu ada di second house-nya kamu, sign Aries. Oke. Namun kau memahami kalau kamu gak mencoba jujur dengan diri kamu sendiri atau dengan orang lain, setidaknya orang lain tidak tahu apa yang kamu rasakan, orang lain tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu mencoba untuk menyeimbangkan semua hal ini. Oke. Dan Saturn masuk ke Aquarius juga tahun ini di akhir April di 11 house-nya kamu. Di 12 house-nya kamu, Pisces. Ya, dan nanti tahun ini bakal retrograde lagi, nanti baru bakal masuk ke first house-nya kamu, ke Saturn, ke Pisces ya. Jadi untuk energi planet Saturnus ini juga bakal bermain cukup kencang karena kamu diminta untuk melihat ke dalam diri kamu walaupun kamu nggak menyukainya ya. Jadi di sini bisa kamu dulu nggak begitu menyukai atau menyenangi suatu hal yang sangat sensitif, membuat kamu harus jujur apa adanya tentang perasaan kamu, entah di hadapan konselor, psikologis, psikiater ya, lalu entah di hadapan tarot reader atau gimana pun. Di sini kamu bakal ngerasa kamu perlu untuk mengeluarkan energi itu semua. Planet Saturnus bakal agak mengencangkan ikat pinggang kamu untuk makin jujur dengan diri kamu. Dan kenapa? Agar kamu tidak menyia-nyiakan waktu gitu. Maksudnya kamu gak lagi buang-buang waktu untuk self development yang kamu ngerasa itu lebih baik. Misalnya kamu ngerasa, oh ini mungkin masanya untuk aku sekolah lagi, atau masanya untuk aku belajar lagi soal agama misalnya, it's good gitu. Cuman ada energi yang lebih aku bisa bilang, karena kita nggak bisa menjamin seseorang beragama sudah pasti dia beriman ya, karena beriman bukanlah sesuatu yang berasal dari agama. Iman adalah gimana kita percaya kalau semua akan baik-baik aja. Karena kalau kamu mengerti ya, begitu banyak orang yang beriman justru lah yang bunuh diri ya, suicide. Jadi di sini aku nggak menyalahkan agamanya, no ya, bukan. Agama memang bisa menjadi salah satu caranya
ya. Cuman ya, yang aku maksud di sini adalah kita nggak bisa hanya merasa semua akan dikontrol, bukan semua, maksud aku di sini kita nggak bisa hanya berpangku tangan sih, itu yang aku maksud. Kita harus bertanggung jawab akan hidup kita, mau gimana pun itu. Ingat ya, kata-kata klise di mana 50% tanggung jawabnya kita, 50% tanggung jawabnya di Tuhan, Sang Pemilik Semesta. Mau kamu menyebut apapun dalam keyakinan agama kamu sih, kalau bagian kamu yang 50% tidak kamu lakukan, gimana Tuhan Sang Pemilik Semesta mau menjalankan 50 juga? Karena nggak mungkin, nggak bikin bisa setengah. Karena jika kamu tidak melakukan apa-apa, semesta Tuhan ya tidak akan melakukan apa-apa juga, karena setengah yang dari kamu itu adalah hidup kamu yang kamu jalanin sekarang sih. Jadi Pisces memang energi yang lebih spiritual lagi, energi yang benar-benar jiwa kamu sampai nyatu dengan Tuhan ya, sampai satu dengan semesta. That's it ya, energi yang dalam banget gitu ya, benar-benar gak lagi membuat kamu takut akan kegelapan, kedalaman diri kamu benar-benar bisa ikhlas. That's it, itu real iman ya, faith. Saat kamu lihat aku kayak gitu tadi, aku gak memperbaiki kamera ya, aku hanya sedang menghentikan videonya sementara karena ada kendaraan mau lewat sih. Jadi kalau kamu gak tahu kenapa aku melakukan itu, please untuk tanya dulu daripada kamu menilai secara sepihak. Dan seperti aku bilang tadi ya, Ketu di Libra, di 8th house-nya kamu. Jadi trauma akan kesakitan masa lalu bisa muncul di sini. Bagi kamu yang punya prominent planet di Pisces, jika kamu pernah menyakiti seseorang ya, atau disakiti seseorang, orang yang menyakiti kamu itu bakal datang kembali ke hidup kamu untuk membantu menyelesaikan. Maksudnya adalah dia hadir, apakah kamu masih tertrigger apa enggak. Ini seperti tugas akhir, seperti ya skripsi. Saat terjadi, hadir, kamu sakit enggak, kamu kecewa enggak. Kalau kamu bisa menghandle diri kamu, ya saat dia hadir, kamu lulus. Maksudnya adalah kamu enggak lagi mudah tertrigger. Dia datang dan pergi ya sesukanya dia, sebagai bentuk pembelajaran sih. Namun sebenarnya dia hadir saat ini, aku ngeliat sebenarnya juga karena dia bentuk kuat banget rasa bersalahnya di sini. Untuk Pisces memang ya kuat banget, karena Jupiter kan udah ada di 12th house-nya kamu. Jadi ini bisa orang yang jauh ya, orang yang memang benar-benar menjauh dari kamu, orang yang berperilaku atau berpikir buruk akan kamu, dan akhirnya dia tahu dia salah, menyadari kesalahannya ya. Sebenarnya untuk meminta maaf pun dia malu banget, cuman mau gak mau dia harus jalani. Kenapa? Karena ada planet Saturn tadi sih, Saturn di 12th house-nya nanti setelah April. Jadi dia ngerasa makin bersalah kalau dia gak bicara sama kamu sih. Dia perlu untuk setidaknya dia berusaha untuk memperbaiki lah, itu yang dia mau ya, itu yang aku lihat. So Pisces, trauma, kesakitan, dan kecewaan kamu seperti aku bilang dia bisa hadir. Nanti ya ingat, kamulah yang mengendalikan hidup kamu. So kita lihat oracle-nya untuk Pisces. Okay. Ada don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Trust the nigga. What is the niggling feeling trying to tell you? Okay, ada Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Lord the warrior woman, have you answer your deepest call? So ini masanya memang seperti aku bilang tadi, tugas akhir skripsi. Share your voice, come out of the cave, persecution expression. Dimana semesta
terutama planet Saturnus bertanya ke kamu, ya. Banyak kartu ini ya keluar di beberapa pembacaanku sebelum ini, jadi ada memang paket energi yang sama untuk beberapa zodiak. Lalu ada the crumbing, what are you clinging on to, see. Jadi apakah kamu selama ini benar-benar bergantung dengan diri kamu sendiri atau bergantung dengan ketakutannya kamu, ya Pisces. Karena aku lihat banget energi seseorang yang cenderung mampu untuk menutupi perasaan dia, emosi dia, lalu kabur, pergi, seperti dia mengira itu adalah firasat, mengira itu adalah suara hatinya dia, suara jiwanya. Namun ternyata saat dia mencoba mendengarkan lagi, saat dia udah pergi menjauh, ternyata itu adalah suara ketakutannya dia. Dan untuk kembali dan lepas dari apa yang terikat dengan dia itu cukup sulit. Dan aku ngeliat dia udah bisa, ya. Dan akhirnya dia mencoba untuk membuat hidup dia jauh lebih baik. Dia mengikuti apa yang menjadi panggilan jiwanya dia dalam hidupnya dia. Dan salah satu panggilan jiwa dia dalam hidupnya adalah memang kembali ke kamu, saying sorry, ya. Dimana dia ngelihat kamu bisa untuk hidup sebaik-baiknya diri kamu, ya, tanpa menuntut hal-hal yang berlebihan, dan menerima walaupun dia udah meninggalkan kamu. Dia ngelihat kamu bisa sekuat itu, setabah itu. So dia membayangkan kalau dia juga bersama kamu, dekat dengan kamu, betapa bagusnya pengaruh positif yang bisa dia dapatkan dari kamu. Itu yang aku lihat bakal menjadi result atau keinginan dia, goalnya dia, dimana dia mencoba mencari kamu, ya. Kita lihat lagi love oracle-nya. Oke, untuk saat ini Saturn masih di 11th house-nya kamu, ya Pisces, ada di rumah ke-11. So dia bakal ngerasa, ataupun kamu ngerasa ada perasaan yang jauh dari teman, dari apapun yang kamu rasakan saat ini. Maksudnya adalah kerjaan juga. Maksudnya gini, apa yang dulu membuat kamu tertarik, membuat dia tertarik di kerjaan, karir dia, pertemanan dia, nggak lagi membuat dia tertarik. So dia bakal menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dia di sini, aku ngelihat, ya. Pisces, ada new life. Seperti aku bilang, hidup yang baru dia jalani, peace. Dia menemukan ketenangan dan kedamaian hati, ya, a change in the wind. Ada perubahan yang baik karena memang Saturn planet yang cukup berpengaruh, ya, hadir, dan Rahu dan Ketu juga exchanging gifts. Serendipity, Treasure Island, dan di the bottom of the deck-nya ada to be fair. Ya, apa yang terjadi memang untuk membantu menyelesaikan kesakitan kalian. Gak perlu harus hubungannya ikut selesai, ya jadi memang untuk menyelesaikan kesakitan yang ada. Okay? Jadi mau bersama, it's up to you. Untuk masing-masing sendiri juga it's up to you, ya. Kamulah yang tahu apa yang terbaik untuk diri kamu, ya. Karena gimana pun energinya bermain, kalau kamu ngerasa, berpikir, dan kamu ngerasa gak sanggup, ya kembali ke tangan kamu. Okay, so kucing aku jilat badannya, suara sampai, ya. Kita lihat pesan semesta, ya, untuk kami menonton video ini. Ada garden atau birch, lilies, ring, wow, rider, dan di the bottom of the deck-nya ada beruang. So pesan semesta memang untuk tetap
fokus baik-baiknya ke dalam diri kamu, ya. Dan seorang rider atau seseorang pengendara bakal terus bisa datang dan pergi sesuka hatinya dia, ya. Namun apa yang menjadi jalan dalam hidup kamu saat ini, ya, nggak perlu untuk sama seperti itu, yaitu pergi datang. Kamu tetap bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Apapun yang terjadi dalam diri dia, it's up to them. Itu adalah hak mereka. Mereka bisa memilih apapun yang mereka rasakan, namun kamu juga bisa memilih hidup kamu. Sih, aku ngerasain ada ring yang baik di sini. Dalam artian ada yang melamar kamu, sepertinya orang baru di sini, ya. Cuman ya ingat lagi, sepertinya ada pengaruh orang lama yang cukup mempengaruhi kamu di sini, yang kamu ngerasa masih cukup terbebani kalau dia masih ada di sekitar kamu sih. Jadi memang energinya adalah sebenarnya, walaupun dia nggak benar-benar bilang dia mau saat itu juga, dia pengen ngasih lihat kamu, dia mau untuk berusaha itu. But ya, energinya bisa mengganggu memang. But ya ingat, apalagi yang menjadi keterikatan kamu saat ini, ketakutan ataupun kebebasan. Hey, so pesan semesta adalah bebaskan diri kamu dari perasaan yang tidak penting dan pemikiran yang tidak penting. Okay, that's it. Aku udah selesaikan semuanya. Kalau kamu baru lihat dan nggak ngelihat zodiak yang lain, silahkan aja cek di channel aku, ya. Kamu bisa untuk tanya mana kalau memang aku belum buat gitu ya. Kalau aku udah buat, ya berarti ada di sana, silahkan cari tahu. Okay, so that's it. Yeah, I think that's all. Ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.